Syekh Muhammad Usman Al-Isafi. Beliau berkata, "Nan, ayo kalau aku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabi Muhammadin Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-siti wal wafa wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sadatina wa habaibina al-amajid, hadratil ulama wal masyayikh yang kami muliakan dan kami banggakan, para bapak, para ibu yang kami muliakan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka memperingati 7 hari wafatnya guru kita, Kiai Haji Ahmad bin Rahman Al-Isafi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapat siraman rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengantarkan kita untuk menggapai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang kami hormati, sedikit saya cerita bahwa pada malam Jumat seminggu yang lalu, istri saya didatangi oleh almarhum Kiai Minan Rahman Al-Isafi. Beliau bertanya, "Ya apa kabar awak mulut?" Waras aminan. Pada beliau di rumah sakit. Tidak lama di belakangnya ada Hadratil Syekh Muhammad Usman Al-Isafi. Beliau berkata, "Nan, ayo kalau aku." Itulah sekilas info yang dapat kami sampaikan sebagai berbunga pada kita bahwa beliau betul-betul dijemput oleh abuyanya, yaitu Syekh Muhammad Usman Al-Isafi. Para bapak, para ibu yang kami hormati, beliau sekarang kalau kita lihat dulu waktu masih dalam pemakaman, berapa meter tanah beliau. Kalau kita lihat berapa meter, dan seperti itu keadaan waktu kita lihat. Tapi setelah dikubur, setelah diuruk tanah semuanya itu, maka kuburan beliau berubah kasakhra, seperti padang pasir. Kuburan beliau seperti kasakhra, seperti padang pasir. Apakah waktu itu gelap karena di kuburan? Tidak. Dengan nur Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu, kuburan beliau terang benderang dan ditunggu oleh abuyahnya Syekh Muhammad Usman Al-Isafi radhiyallahu anhu. Lantas datanglah utusan Allah, Rasul Allah, malaikat mungkar nakir. Kalau beliau Syekh Muhammad Usman berkenan dan kesokan, bisa beliau mengatakan, "Moga malaikat mengenai, jangan ditanyakan ini anak saya." Ini bisa terjadi. Tapi Syekh Usman tidak demikian. Malaikat mengenai adalah utusan Allah. Langsung berjalanlah proses seperti biasa, ditanyakan marbuka dan sebagainya. Itulah kejadian
yang pada diri almarhum Kiai Minanur Rahman Al-Syaqi. Pada para habaib yang kami hormati, kami atas nama keluarga besar almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Minanur Rahman Al-Syaqi menyampaikan ribuan terima kasih atas kehadiran para habaib, para masyayikh, para ulama pada malam 7 harinya. Mudah-mudahan amal baik Bapak semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila nanti dalam jamuan terjadi hal-hal yang belum berkenan di hati para habaib, para masyayikh, para ulama, kami atas nama keluarga besar Kiai Haji Ahmad Rahman Al-Syaqi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Romo Kiai Haji Minanur Rahman, hidupnya untuk mendidik manusia. Alhamdulillah, alhamdulillahil bagi wa man siwahu fan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, al-mukarramun, para habaib yang banyak hadir di tempat ini, para alim ulama, para kiai, para asatid, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita malam hari ini masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan kita tidak akan meninggalkan dunia yang setelah panjang umur, yaitu kecuali dengan husnul khatimah. Husnul khatimah ma'anaili syafa'atul qudna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kenal kepada Kiai Haji Minanur Rahman ini sejak muda. Sejak muda sudah tahu beliau, belum kawin beliau sudah mendidik, sudah mengajar, betul ya? Dia mulai muda sampai beliau punya anak 13. Nih, betul tak? Anaknya banyak, tapi dia tetap mengajar, mendidik manusia. Inilah Romo Kiai Haji Minanur Rahman, hidupnya untuk mendidik manusia. Makanya Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Kalau seorang anak Adam, seorang manusia meninggalkan dunia, terputus semua amalan-amalannya kecuali 3 yang tidak terputus sampai yaumil qiyamah. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Kemudian ilmin yuntafa'u bihi, ilmunya bermanfaat. Beliau tadi saya sampaikan bahwa sejak muda mendidik banyak murid-muridnya yang setelah dididik oleh beliau, murid-muridnya membuka pesantren. Ada yang mengajar di sana, mengajar di sini. Ini ilmu dari beliau, Romo Kiai Haji Minanur Rahman. Ilmunya bermanfaat. Kemudian yang ketiga, wa walidin sholihin, yakulah anak-anaknya yang meneruskan perjuangan beliau. Bukan anak kandung, tapi juga anak didik beliau yang tersebar bukan hanya di Jawa, tapi sampai di luar Jawa, meneruskan perjuangan beliau. Beliau didik anak-anaknya, semuanya laki, wanita, perempuan, semuanya menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak yang ada yang hafalan Al-Quran, laki perempuan semuanya mengajar. Ini didikan dari Romo Kiai Muhammad Minanur Rahman. Mudah-mudahan semuanya akan bermanfaat untuk, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk umat, untuk agama dan lain sebagainya. Makanya kita para hadirin, Malaikat Jibril pernah mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun."
urip kon sakarepmu di dunia ini. Sakarepmu untang panting jungkir balik sakarepmu, yang pasti kata malaikat Jibril adalah kita ini adalah camat, camat calon mati. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesukamu di alam dunia, mau limo, mali, madul, madat, mabuk dan lain sebagainya, atau mau limonya Kiai Utsman, ya, manakib, maulid, mau idok, mangan, muli, yang sangat luar biasa, ya. Pantang-panting di dunia, sakarepmu, yang pasti kita ini camat calon mati. Cabut calon gubernur pasti bisa gagal, capres bisa gagal, calon legislatif bisa gagal. Tapi kalau sing jenenge itu camat calon mati, itu pasti tidak bisa gagal, pasti akan terjadi. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarraqah. Cintai semuanya di alam dunia ini. Semua yang kita cintai, harta, tahta, ultra, semuanya kita cintai. Yang pasti kita akan berpisah dengan yang kita cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan beramallah kamu sesukamu, beramal kebaikan, beramal keburukan, kejahatan dan lain sebagainya. Yang pasti semua amal-amal kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa berbuat kebaikan walaupun kecil, walaupun sedikit, akan dibalas oleh Allah. Siapa yang berbuat kejahatan, kezaliman walaupun kecil, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Romo Kiai Muhammad Minanur Rahman adalah contoh untuk kita. Beliau walaupun ahli sholat, ahli ibadah, suka mendidik, tapi beliau kembali sabiqun wa nahnu lahikun. Kita pasti akan menyusulnya. Oleh karenanya para hadirin, ayo kita perbaiki diri kita, kita perbaiki, kita beramal ibadah di dunia ini yang akan mengangkat derajat kita nanti di alam akhirat di surganya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala kesalahan-kesalahan beliau. Dan semua amal soleh, amal kebaikan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mengikuti jalannya beliau ini, dan kita dijadikan orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wal akhmikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dapati beliau memiliki hadzun wafir, bagian yang besar dari keduanya, ilmu dan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Segenap para habaib, segenap para kiai, segenap para dzurriyyah keluarga besar daripada Hadratus Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi, segenap keluarga besar daripada dzurriyyah almarhum al-maghfurlah Al-Syekh Minanur Rahman rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa askanahu fasihal jinan wa a'ada lina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini merupakan sebuah musibah yang besar. Daripada kematian seorang yang alim, mautul alim thulmatun fid din. Sesungguhnya kematian seorang alim ulama adalah ibarat lubang kekurangan di dalam agama yang tidak akan bisa tertambal ila yaumil qiyamah. Wa inna mautal alim, kematian seorang alim ulama ibarat bintang yang semula begitu terang benderang kini menjadi redup. Oleh karena itu, sesungguhnya apa tadi yang disampaikan oleh Al-Habib Najib bin Hasan Al-Haddad daripada sekelumit manaqib beliau, keistiqomahan beliau
Tentu saja perpisahan kita dengan beliau membuat hati kita sedih. Wa man lam yahzan bi mautil alim fa huwa munafiq. Siapa yang tidak sedih dengan kematian seorang yang alim, yang dekat dengan Allah, maka ada tanda-tanda kemunafikan di dalam hatinya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal quluba la tahzan wa innal uyuna la tadma." Sesungguhnya hati-hati ini sedih ditinggal para kekasih orang-orang yang kita cintai. Mata-mata kita menjadi menangis. Wa inna li firakika Syekh Muhammad Minanur Rahman la mahzunun, dan kita bersedih dengan perpisahan kami dengan Anda wahai Syekh Muhammad Minanur Rahman. Paling tidak kita selaku daripada murid-murid beliau, pecinta beliau, muhibbin beliau, mengambil, mencontoh, menapaktilasi, walaupun tidak bisa kita meniru seluruhnya, mungkin kita meniru sedikit daripada sekilas daripada akhlak beliau yang mulia. Paling tidak ada dua hal yang bisa kita perhatikan daripada kehidupan beliau yang sangat menonjol, adalah dua hal, di antaranya sisi keilmuan beliau yang luar biasa, dan yang kedua sisi ibadah istiqamah. Bagaimana beliau tetap berdiam di pondok pesantren ini semenjak beliau belum menikah, mengajar terus, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau mereka senantiasa istiqamah, maka di dalam tariqah, jalan kebaikan, niscaya kami akan buka bagi mereka pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Di pondok yang begitu mulia, beliau dengan saudara-saudara beliau melanjutkan daripada silsilah tariqah ini yang luar biasa. Tetap beliau melanjutkan amanat daripada leluhurnya ayahanda Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi dengan penuh kesabaran melanjutkan daripada tariqah ini. Maka kita hendaknya melanjutkan. Maka kita hendaknya jangan sampai kita kepaten obor istilahnya, tetapi kita teladani beliau, keilmuannya, ibadahnya. Ilmunya beliau sangat menonjol sehingga disebutkan oleh Nabi Allah Isa, man alima wa amila wa allama fadzaka yud'a aliman fi malakutis samai wal ard. Orang yang alim, yang kemudian mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain, dan kita lihat beliau semacam itu. Orang-orang yang semacam itu, mereka diseru oleh para malaikat dengan panggilan yang luar biasa di langit, dan diletakkan kecintaan kepada mereka oleh Allah kepada segenap penduduk bumi. Di samping sisi keilmuan, juga sisi daripada ibadah, istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali kita bisa, semasa hidup beliau pernah dalam majelis beliau beberapa kali, walaupun dalam usia yang sepuh dengan segala keterbatasan, letih, tetapi tetap beliau memaksakan diri untuk menghadiri majelis-majelis zikir tersebut. Kenapa? Karena beliau tahu dunia ini adalah tempat ladang untuk beribadah, mencari pahala semaksimal mungkin, dan itu adalah kebahagiaan bagi seorang hamba di dunia dan akhirat. Dua hal ini kalau seseorang memilikinya, maka Allah akan memberikan kebahagiaan yang besar kepadanya. Ilmu dan ibadah. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hajjaj mengatakan, ala bisatil ilmi wal ibadah wal ghaibu indi sara kasyahadah. Aku membangun kehidupanku ini di atas dua pondasi, yang mana dua pondasi ini disebutkan oleh para ulama jauharan, dua mutiara berharga di dalam diri seorang manusia, ilmu dan ibadah. Dan kita dapati beliau memiliki hadzun wafir, bagian yang besar dari keduanya ini, ilmu dan ibadah. Ini hendaknya kita selaku daripada murid beliau, muqtaqidin muhibbin beliau meneladani. Apalagi di tempat yang mulia ini, tempat yang diasaskan, dibangun atas dasar ketakwaan oleh orang yang saleh, Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi. Berapa banyak Allah mengijabahi doa-doa hambanya di tempat yang mulia semacam ini. Hunalika da'a
Zakaria rabbah. Di tempat yang mulia itu Nabiullah Zakaria ketika mendapati Sayyidatuna Maryam berdoa di tempat khalwahnya, bagaimana Allah mengijabahi. Begitu tempat-tempat orang-orang yang mulia tersebut senantiasa mengakhir peninggalan beliau, sebagaimana Allah memberikan kepada mereka kemuliaan, maka mintalah kepada Allah di tempat-tempat yang mulia semacam ini. Karena di tempat-tempat yang semacam ini Allah seringkali mengijabahi doa-doa hambanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menambal segala kecemasan daripada keluarga besar Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaq, Syekh Muhammad bin Nur Rahman bin Muhammad Utsman Al-Ishaqi, dan selalu menjadikan segenap dzurriyyah beliau, santri-santri beliau, segenap pondok santri-santriwati pondok pesantren ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Allah mengumpulkan bagi mereka semua al-ilmu nafi' wal akhlaqal hasanah wal arzaqal wasi'ah mashuban bil afiyah bijahi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bijahi Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi wa auladihil kiram. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.